warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek atau biasanya kita sebut dengan cerpen. Nah, kita akan membahas tentang mengidentifikasi teks cerpen, menyimpulkan isi teks cerpen, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen, kemudian menyajikan teks cerpen. Pertama, mengidentifikasi teks cerpen. Yang akan kita bahas itu ada pengertian, ada unsur pembangun, dan ada ciri-cirinya. Pengertian teks cerpen. Cerpen adalah karya sastra yang bersifat fiktif, berisi kehidupan seseorang tokoh yang diceritakan secara ringkas. Nah, cerpen ini memiliki isi pengisahan yang hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan atau konflik saja. Secara singkatnya, jalan cerita cerpen ini hanya berpusat pada satu konflik saja. Kemudian ciri-ciri teks cerpen. Nah, yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman, bersifat fiktif dan habis dibaca sekali duduk. Kemudian ada satu peristiwa atau konflik saja dalam ceritanya. Kemudian terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib dari pelakunya. Kemudian perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Lanjut ke unsur pembangun teks cerpen. Nah, unsur pembangun teks cerpen ini yaitu dibagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, pertama unsur intrinsik, ada tema. Tema adalah pokok pembicaraan yang menjadi landasan dari cerita tersebut. Nah, untuk memulai sebuah cerpen, tema ini yang dibentuk terlebih dahulu. Kemudian ada latar. Latar ini adalah yang menunjukkan ruang dan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam cerpen. Nah, latar ini dapat dibagi menjadi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian ada penokohan. Penokohan atau tokoh ini merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerpen tersebut. Kemudian ada watak, sedangkan perwatakan ini yaitu sifat dari si tokoh dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Nah, sudut pandang ini menunjukkan cara pandang si pengarang memposisikan tokoh-tokohnya dalam cerita. Kemudian ada alur. Alur ini itu merupakan rangkaian peristiwa atau jalan cerita dalam cerpen yang saling berkaitan. Kemudian ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Setiap cerpen biasanya mengandung amanat. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik berarti unsur yang ada di luar dari cerpen tersebut. Ada latar belakang pengarang, ada latar belakang masyarakat, ada nilai-nilai. Nah, latar belakang pengarang ini kenapa berpengaruh terhadap isi cerpen? Karena si pengarangnya ini akan berpengaruh dalam penulisan cerpen. Misalnya latar belakang pengarang ini dia adalah anak yang masih berada di bangku sekolah, bukan profesional, maka berbeda dengan yang penulisannya oleh profesional. Kemudian ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini sangat berpengaruh juga terhadap penulisan karena di mana si penulis itu berada. Misalnya dia berada di lingkungan yang penuh kriminal, biasanya ceritanya atau cerpennya akan banyak mengenai kriminal. Kemudian ada nilai-nilai di dalamnya, ada nilai moral, nilai sosial, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam unsur ekstrinsik dari cerpen. Lanjut, kemudian menyimpulkan isi teks cerpen. Langkah-langkah menyimpulkan teks cerpen, yang pertama tentu saja membaca teks cerpen tersebut, kemudian untuk menentukan unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsiknya tadi ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, dari unsur intrinsik yang telah ditemukan ini, maka kita dapat menyimpulkan teks cerpen tersebut. Lanjut, menelaah struktur dan aspek kebahasaan.
Pertama, struktur teks cerpen. Ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada revolusi, dan yang terakhir ada koda. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian awal dari cerpen atau ringkasan utama dari cerpen yang dikembangkan dalam rangkaian-rangkaian peristiwa pada cerpen. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa. Kemudian rangkaian peristiwa atau komplikasi. Nah, di sini berisi urutan atau kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Kemudian ada evaluasi, yaitu struktur konflik yang terjadi mengarah pada puncak klimaks. Pada bagian ini sudah muncul penyelesaian dari konflik yang muncul dalam cerpen tersebut. Kemudian ada resolusi, yaitu bagian berisikan solusi dari masalah yang dihadapi dalam cerita. Kemudian ada koda, berisikan amanat atau nilai dari pelajaran dari cerpen yang dapat diambil. Jadi abstrak ini biasanya awal dari cerita, yaitu berupa ringkasan. Kemudian orientasi itu berkaitan dengan latarnya. Kemudian komplikasi itu urutan kejadiannya atau alurnya. Kemudian evaluasi adalah permasalahannya. Kemudian resolusi adalah solusi dari permasalahannya, dan koda adalah amanat yang disampaikan dalam teks cerpen tersebut. Ini kebahasan dalam teks cerpen. Kebahasan dalam teks cerpen yaitu penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu, kemudian menggunakan kalimat ekspresif, terus menggunakan uraian deskriptif, dan menggunakan gaya bahasa atau majas. Nah, penggunaan penanda waktu ini menunjukkan keterangan waktu. Nah, waktunya biasanya ada pada zaman dahulu, seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat ekspresif, yaitu sebuah kalimat yang berupa perkataan spontan yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, tanggapan, dan isi perasaan baik dalam tulisan ataupun secara lisan. Nah, kemudian ada penggunaan uraian deskriptif yang terperinci, yaitu kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Nah, dalam cerpen, kalimat deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, dan tokoh dalam cerita. Kemudian, penggunaan gaya bahasa atau majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif atau kias. Majas disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Yang terakhir itu menyajikan teks cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya. Nah, langkah-langkahnya ini. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan, yaitu sudut pandang tadi. Yang ketiga, menentukan penokohan dan perwatakannya, menentukan latarnya, menyajikan peristiwa sesuai dengan alur cerita, kemudian yang terakhir menentukan judul. Nah, menentukan judul ini dalam teks cerpen itu ditentukan terakhir. Yang pertama adalah tema. Itu penjelasan tentang teks cerpen. Terima kasih.